salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dengan rahmat dan pertolongan Allah bisa dilanjutkan kajian kitab Jami'ud Durus. Kali ini masuk dalam pembahasan al-murakkabatu wa anwa'uha wa i'rabuha. Membahas tentang rangkaian-rangkaian kata di dalam bahasa Arab atau diistilahkan dengan murakkab, dan membahas tentang macam-macamnya serta peng'irobannya. Yang pertama, ta'riful murakkabi, pengertian murakkab. Al-murakkabu qaulun mu'allafun min kalimataini aw aktsara li faidatin. Murakkab adalah ucapan yang disusun minimal 2 kata atau lebih untuk suatu kefahaman atau untuk suatu keterangan. Sawaun akanatil faidatu tammatan, baik faedah tersebut adalah faedah yang sempurna. Maksudnya faedah sempurna adalah faedah yang membuat mutakalim dan sami' tidak menunggu keterangan yang lain, dikarenakan sudah memenuhi kriteria faedah yang sempurna. Mislu an-najatu fis sidqi, seperti contoh an-najatu fis sidqi, artinya kesuksesan itu diraih di dalam kejujuran. Selanjutnya amnaqisotan mislu nurus syamsi al-insaniyatul fadilatu wa in tutqina amalaka, atau faedah yang tidak sempurna, faedah yang kurang sempurna. Jadi murakkab itu rangkaian kata yang memasukkan faedah yang sempurna dan faedah yang tidak sempurna. Faedah yang tidak sempurna adalah faedah yang masih membuat si mutakalim dan mukhatab masih membutuhkan keterangan yang lain. Seperti contoh nurus syamsi, cahaya mentari. Cuma kata cahaya mentari, maksud dari kata cahaya mentari ini belum jelas. Cahaya matahari untuk apa, bagaimana, dan tentang apa. Lalu al-insaniyatul fadilatu, sifat manusia yang utama. Hubungan daripada sifat manusia yang utama ini dengan apa masih belum jelas, sehingga si mutakalim dan mukhatab atau sami masih butuh untuk keterangan yang lain. Lalu wa in tutqina amalaka, yang artinya jika engkau yakin dengan perbuatanmu. Jika engkau yakin dengan perbuatanmu maka apa? Ini masih membutuhkan keterangan yang lain. Itu yang dimaksud dengan faedah naqisoh, faedah yang masih kurang sempurna. Kita lanjutkan lagi, wal murakkabu sittatu anwa'in. Murakkab di dalam tata bahasa Arab itu ada 6 macam. Yang pertama isnadiyun, murakkab isnadi, wa idhafiyun, murakkab idhafi, wa bayaniyun, murakkab bayani, wa atfiyun, murakkab atfi, wa masjiyun, murakkab masji, wa adadiyun, dan murakkab adadi, di mana keterangannya akan diterangkan secara perinci pada keterangan berikutnya. Untuk pembahasan tentang murakkab yang pertama di sini adalah murakkab isnadi. Al-murakkabu al-isnadiyu awil jumlatu, membahas tentang murakkab isnadi atau istilah yang lain adalah jumlah. Al-isnadu, pengertian isnad, huwal hukmu bisyai'in ala syai'in. Isnad adalah menetapkan menggunakan suatu perkara terhadap perkara yang lain. Kal hukmi ala Zuhairin bil ijtihadi fi qaulika Zuhairun mujtahidun. Sebagaimana menghukumi atau menetapkan atas Zuhair dengan sifat sungguh-sungguh, dengan kata ijtihad yang artinya bersungguh-sungguh, seperti contoh Zuhairun mujtahidun,
Zuhair adalah orang yang bersungguh-sungguh. Zuhair di sini adalah sebagai orang yang ditetapkan suatu keterangan berupa mujtahid atau ijtihad. Sedangkan mujtahidun itu adalah keterangannya atau hukum yang ditetapkan pada Zuhair. Jadi isnad itu menetapkan suatu hukum atau suatu keterangan dengan menggunakan suatu perkara terhadap perkara yang lain. Selanjutnya wal mahkumu bihi yusamma musnadan. Wal mahkumu alaihi yusamma musnadan ilaihi. Mahkum bih itu disebut juga musnad. Sedangkan mahkum alaih disebut sebagai musnad ilaih. Mahkum bih artinya suatu perkara yang digunakan untuk menerangkan atau keterangannya atau beritanya. Sedangkan mahkum alaih adalah yang dihukumi atau yang diberitakan atau yang diterangkan. Mahkum bih di sini istilah yang lain adalah musnad, sedangkan mahkum alaih istilah yang lain adalah musnad ilaih. Fal musnadu ma hakamta bihi ala syai'in wal musnadu ilaihi ma hakamta alaihi bisyai'in. Musnad adalah suatu perkara yang kau gunakan untuk menghukumi sesuatu yang lain, atau dengan kata lain suatu keterangan yang kau tetapkan pada sesuatu yang lain, juga disebut sebagai beritanya atau keterangannya. Sedangkan musnad ilaih adalah perkara yang kau hukumi dengan sesuatu yang lain, atau suatu perkara yang kau beritakan. Artinya suatu perkara atau kata yang diberitakan. Ini membahas tentang istilah-istilah yang termuat di dalam murakab isnadi atau disebut juga sebagai jumlah. Seperti contoh tadi, Zuhairun mujtahidun. Zuhairun itu disebut sebagai mahkum alaih atau musnad ilaih. Sedangkan mujtahidun itu adalah mahkum bih atau musnadnya. Kita lanjutkan. Wal murakkabu al-isnadiyu wa yusamma jumlatan aidan. Ma ta'allafa min musnadin wa musnadin ilaih. Nahwu al-hilmu zainun wa yuflihul mujtahidu. Murakab isnadi atau disebut juga sebagai jumlah adalah suatu susunan kalimat yang menyusun musnad dan musnad ilaih, atau susunan kalimat yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Seperti contoh al-hilmu zainun dan contoh wa yuflihul mujtahidu. Fal hilmu musnadun ilaih. Lafadz al-hilmu adalah musnad ilaih. Li'annaka asnatta ilaihi zainu wa hakamta alaihi bihi. Lafadz al-hilmu itu adalah musnad ilaih karena engkau menyandarkan lafadz az-zainu pada lafadz al-hilmu. Lafadz az-zainu sebagai keterangannya, sedangkan lafadz al-hilmu adalah yang diterangkan. Lafadz az-zainu sebagai mahkum bih atau musnad, sedangkan al-hilmu adalah al-mahkum alaih atau musnad ilaih. Lalu waz-zainu musnadun li'annaka asnadtahu ilal hilmi. Lafadz az-zainu disebut musnad karena engkau menyandarkannya atau menyandarkan lafadz az-zainu pada lafadz al-hilmi. Dengan kata lain, lafadz az-zainu adalah keterangannya atau yang menerangkan.
wa hakamta alaihi bihi, dan engkau menetapkan suatu keterangan kepada lafadz al-hilmu dengan menggunakan lafadz az-zainu. Jadi lafadz az-zainu keterangannya, al-hilmu adalah yang diterangkan. Sedangkan arti dari contoh al-hilmu zainun adalah kebijaksanaan itu suatu perhiasan. Perhiasan itu sebagai keterangan, sedangkan al-hilmu adalah yang diterangkan. Kalau dalam istilah nahwunya, zainun itu mahkum bih atau musnad, al-hilmu adalah mahkum alaih atau musnad ilaih. Selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu wa yuflihul mujtahidu. Keterangannya waqad asnattal falaha ilal mujtahidi. Fa yuflihu musnadun wal mujtahidu musnadun ilaih. Contoh wa yuflihul mujtahidu yang artinya orang yang bersungguh-sungguh akan beruntung. Al mujtahidu sebagai musnad ilaih, sedangkan lafadz yuflihu sebagai musnad. Kita lanjutkan. Wal musnadu ilaihi huwal fa'ilu wa naibuhu wal mubtada'u wasmul fi'lin naqisi wasmul ahrufil lati ta'malu amala laisa wasmu inna wa akhwatiha wasmula an-nafiyati lil jinsi. Musnad ilaih perinciannya adalah berupa fa'il, naibul fa'il, mubtada, isimnya fi'il yang nakis yaitu kana wa akhwatiha, wa ismul ahrufi atau isim-isimnya huruf allati ta'malu amala laisa yang bisa beramal sebagaimana amalnya laisa. Yang dimaksud isimnya huruf-huruf yang beramal seperti amalnya laisa adalah isimnya ma, lata, dan in yang beramal sebagaimana amalnya laisa. Selanjutnya yang termasuk musnad ilaih adalah isimnya inna dan saudara-saudaranya, dan juga isimnya la yang menafikan pada jenis. Untuk perincian atau keterangannya adalah yang pertama, fal fa'ilu mithlu ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Surah Al-Isra ayat 81. Termasuk musnad ilaih adalah fa'il, seperti contoh ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Artinya yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Lafadz al-haqqu sebagai fa'il, dan fa'il itu adalah musnad ilaih. Sedangkan lafadz ja'a di situ adalah fi'il madhi yang posisinya adalah sebagai musnad. Selanjutnya lafadz zahaqa itu sebagai fi'ilnya juga sebagai musnad. Sedangkan lafadz al-batilu itu sebagai fa'ilnya serta menjadi musnad ilaih. Yang kedua, wana ibul fa'ili mithlu yu'aqabul 'asuna wa yuthabut ta'i'una. Termasuk musnad ilaih adalah naibul fa'il. Seperti contoh yu'aqabul 'asuna, artinya orang-orang yang maksiat akan disiksa. Wa yuthabut ta'i'una, dan orang-orang yang taat akan mendapatkan pahala atau diganjar. Lafadz yu'aqabu adalah fi'il mudhari' yang mabni majhul, sedangkan lafadz al-'asuna adalah naibul fa'ilnya. Juga lafadz yuthabu adalah fi'il mudhari' yang mabni majhul,
Dan lafadz at-ta'i'una adalah naibul fa'ilnya. Yang ketiga, wal mubtada'u mithlu as-sabru miftahul faraji. Musnad ilaih yang ketiga, termasuk musnad ilaih bagian yang ketiga adalah mubtada. Contohnya as-sabru miftahul faraji, yang artinya kesabaran itu adalah kunci kebahagiaan. Lafadz as-sabru menjadi mubtada atau musnad ilaihnya, sedangkan lafadz miftahul faraji sebagai khabar atau musnad. Termasuk musnad ilaih yang keempat adalah wasmul fi'lin naqisi mithlu wa kana Allahu aliman hakima. Surah An-Nisa ayat 92. Musnad ilaih yang keempat adalah isimnya fi'il nakis. Fi'il nakis adalah fi'il yang membutuhkan khobar, fi'il yang butuh dengan isim yang dibaca nasab sebagai khobarnya. Termasuk fi'il nakis adalah kana wa akhwatiha. Seperti contoh wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pada contoh tersebut lafadz Allahu adalah isimnya fi'il nakis, yaitu isimnya kana, juga sebagai musnad ilaih. Kita lanjutkan lagi. Wasmul ahrufil lati ta'malu amala laisa mithlu ma Zuhairun kasulan ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiyan la tasa'ata mandamin in ahadun khairan min ahadin illa bil ilmi wal amalis sholihi. Termasuk musnad ilaih yang kelima adalah isimnya huruf-huruf yang beramal sebagaimana amalnya laisa. Huruf-huruf yang beramal sebagaimana amalnya laisa adalah ma, la, lata, dan in. Contohnya adalah pertama ma Zuhairun kasulan, yang artinya bukanlah Zuhair adalah orang pemalas. Lafadz Zuhairun itu sebagai musnad ilaih dikarenakan posisinya adalah sebagai isimnya ma. Selanjutnya contoh ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiyan, yang artinya mulialah engkau karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang kekal. Lafadz syai'un pada contoh tersebut adalah musnad ilaih karena posisinya adalah sebagai isimnya la. Contoh berikutnya la tasa'ata mandamin, yang artinya tidak ada saat-saat penyesalan. Contoh la tasa'ata mandamin pada catatan kakinya adalah la tasa'atu sa'ata mandamin. Di situ isimnya dibuang, yaitu lafadz as-sa'atu. Lafadz as-sa'atu pada contoh tersebut adalah sebagai musnad ilaih karena posisinya adalah sebagai isimnya lata. Berikutnya contoh in ahadun khairan min ahadin illa bil ilmi wal amalis sholihi. Artinya tidak ada seseorang itu lebih baik daripada orang yang lain kecuali dengan ilmu dan amal yang sholih. Lafadz ahadun pada contoh tersebut adalah sebagai musnad ilaih karena posisinya adalah sebagai isimnya in. Kita lanjutkan. Wasmu inna mithlu innallaha alimun bidzatis sudur. Surah Ali Imran ayat 119. Termasuk musnad ilaih yang keenam adalah isimnya inna. Contohnya innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati.
Lafadz Allah pada contoh tersebut adalah sebagai musnad ilaih karena posisinya sebagai isimnya inna. Kita lanjutkan lagi. Wasmula an-nafiyati lil jinsi mithlu la ilaha illallahu. Termasuk musnad ilah yang ketujuh adalah isimnya la yang menafikan jenis. Contohnya la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah pada wujudnya dengan hak kecuali hanya Allah. Lafadz ilaha di situ adalah musnad ilaih karena posisinya sebagai isimnya la an-nafiyati lil jinsi. Kita lanjutkan pembacaan kitab Jami'ut Durus. Wal musnadu huwal fi'lu wasmul fi'li wa khobarul mubtada'i wa khobarul fi'lin naqisi wa khobarul ahrufil lati ta'malu amala laisa wa khobaru inna wa akhwatiha. Sekarang termasuk musnad adalah fi'il atau kata kerja. Lalu isim fi'il, isim yang beramal atau berfungsi sebagaimana fungsinya fi'il. Yang ketiga, khabarnya mubtada. Yang keempat, khabarnya fi'il yang nakis. Lalu yang kelima adalah khabarnya huruf-huruf yang beramal sebagaimana amalnya laisa. Dan yang terakhir adalah khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Itulah tadi posisi-posisi kata di dalam rangkaian susunan kalimat yang termasuk musnad. Kita lanjutkan lagi. Wa huwa yakunu fi'lan mithlu qad aflahal mu'minuna wa sifatan mushtaqqatan minal fi'li mithlu al-haqqu ablaju wasman jamidan yatadammanu ma'na sifatil mushtaqqati mithlu al-haqqu nurun wal qa'imu bihi asadun wat ta'wilu al haqqu mudi'un kan nuri wal qa'imu bihi syuja'un kal asadi. Musnad selain fi'il itu ada kalanya berupa sifat yang dikeluarkan dari fi'il, artinya sifat yang akar katanya dari fi'il, termasuk isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihat. Itu adalah sifat-sifat yang akar katanya dari fi'il. Lalu termasuk musnad adalah isim jamid yang memuat maknanya sifat-sifat yang akar katanya keluar dari fi'il. Untuk contoh yang pertama, yaitu contoh dari fi'il adalah qad aflahal mu'minuna, yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Surah Al-Mu'minun ayat 1. Lalu contoh yang kedua untuk sifat mushtaqah minal fi'li adalah al-haqqu ablaju. Kebenaran itu adalah yang jelas. Maksudnya adalah al-haqqu wadihun. Lafadz ablaju dan wadihun adalah isim sifat yang mana akar katanya adalah dari fi'ilnya. Untuk yang ablaju dari balaja yablaju, yang wadihun dari wadhuha yadhuhu. Contoh yang ketiga untuk isim jamid yang memuat maknanya sifat mushtaqah adalah al-haqqu nurun. Artinya kebenaran itu adalah cahaya. Dan contoh al-qa'imu bihi asadun, yang artinya orang yang berpegang teguh pada kebenaran adalah pemberani yang seperti singa. Wat ta'wilu al-haqqu mudhi'un kan nuri wal qa'imu bihi syuja'un kal asadi. Penjelasannya pada contoh al-haqqu nurun di situ menyimpan lafadz mudhi'un. Lafadz mudhi'un ini adalah sifat yang akar katanya dari fi'il, yaitu al-do'a. Selanjutnya
Untuk contoh al-qaimu bihi asadun, lafadz asadun itu adalah isim jamid yang memuat maknanya sifat, yaitu lafadz syuja'un, di mana syuja'un ini adalah isim sifat yang akar katanya adalah syaju'a yasju'u syaja'atan. Kita lanjutkan lagi. Wa sayati al-kalamu ala hukmil musnadi wal musnadi ilaihi fil i'rabi fil kalami alal khulasatil i'rabiyati. Pembahasan atau pembicaraan tentang hukumnya musnad dan musnad ilaih di dalam i'rab itu akan diterangkan pada pembahasan mengenai uraian bab i'rab. Wal kalamu wal jumlatul mufidatu maknan taman muktafiyan binafsihi mithlu ra'sul hikmati makhafatullahi fazal muttaquna man sadaqa naja. Di sini pembahasan tentang apa itu yang dinamakan kalam. Kalam adalah jumlah atau susunan kalimat yang dapat memberikan kefahaman suatu makna yang sempurna, yang cukup atau yang dapat mencukupi pada dirinya sendiri. Maksudnya adalah jika suatu susunan kalimat itu sudah dapat memahamkan dengan tanpa membutuhkan keterangan yang lain, maka susunan kalimat tersebut disebut sebagai kalam. Seperti contoh Ra'sul hikmati makhafatullahi, pokok daripada hikmah adalah takut kepada Allah. Dan contoh fazal muttaquna, orang-orang yang bertakwa pasti akan beruntung. Lalu contoh man sadaqa naja, barang siapa yang mau jujur pasti dia akan beruntung. Kita teruskan lagi. Fa illam tufidul jumlatu ma'nan taman muktafiyan binafsihi fala tusamma kalaman. Jika suatu susunan kalimat atau jumlah itu tidak memberikan pemahaman yang sempurna yang dapat mencukupi dirinya sendiri, maka tidak disebut sebagai kalam. Mithlu in tajtahid fi amalika. Contoh in tajtahid fi amalika yang artinya jika engkau bersungguh-sungguh di dalam amalmu atau perbuatanmu. Itu saja. Tentunya pada contoh ini masih butuh keterangan yang lain. Fahadhil jumlatu naqisatul ifadati. Susunan kalimat seperti ini adalah susunan kalimat yang kurang di dalam pemahamannya. Artinya pemahamannya tidak sempurna karena masih butuh keterangan yang lain. Li'anna jawab syarti fiha ghairu madhkurin wa ghairu ma'lumin. Karena jawaban syarat pada contoh tersebut, pada jumlah tersebut itu tidak disebutkan dan juga tidak diketahui. Fala tusamma kalaman, maka contoh itu, contoh intajtahid fi amalika itu tidak bisa disebut sebagai kalam karena masih membutuhkan keterangan yang lain, yaitu jawab dari syaratnya. Fa in zakartal jawaba fakulta in tajtahid fi amalika tanjah soro kalaman. Jika engkau menyebutkan jawabnya atau jawab dari syarat tersebut, engkau mengatakan seperti contoh in tajtahid fi amalika tanjah, yang artinya jika engkau bersungguh-sungguh di dalam amalmu, di dalam kerjamu, maka kau akan beruntung. Maksudnya jika kamu mau bersungguh-sungguh di dalam suatu pekerjaan, maka kamu akan berhasil. Pada contoh tersebut terkumpul antara syarat dan jawabnya, yaitu lafadz in tajtahid fi amalika sebagai syaratnya dan lafadz tanjah sebagai jawabnya, sehingga mengandung suatu faedah yang tamah, pengertian yang sempurna, pemahaman yang sempurna, sehingga soro kalaman bisa dianggap sebagai kalam. Sekian pembahasan tentang murokab dan macam murokab yang pertama, yaitu murokab isnadi. Insyaallah untuk pembahasan tentang murokab idhofi akan
jelaskan pada video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembahasan kita ini atau pembelajaran kita ini disertai dengan ridho Allah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.